nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ama Om Ilham dan Tina Gunung Bukan yang saya kasih,
bersama dua buah keluarga besar dari kita semua yang berhimpun pada tenda keluar pada sore hari yang saya tahu. Secara matematis, kalau kita hitung angka dari 1 sampai 25 dalam waktu sesingkat-singkatnya habis. Tetapi untuk menggulati panggilan hidup selama 25 tahun sungguh tidak mudah. Kadang-kadang membuat orang terpuruk dalam keputusasaan. Bahkan ada yang tidak bisa bangkit kembali. Namun demikian, episode hidup sampai mencapai perak perkawinan, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh kitab suci bersama bacaan pertama Santo Yakobus, ada 3 episode yang mewarnai proses perjalanan Bapak dan Mama ini sehingga pada sore hari ini bersama mereka berdua kita mensyukuri perak perkawinan mereka. Pertama, episode pertama, iman dan hikmat. Iman dan hikmat. Bagaimana menjadikan dasar iman dan hikmat untuk mulai berkiprah dan berjuang dalam. Yang kedua, kedudukan dan kekayaan. Sudah menjadi satu elemen yang sungguh-sungguh sangat menggiurkan. Lalu akhirnya episode ketiga adalah pencobaan. Sesungguhnya dalam 3 episode ini Santo Yakobus sudah mematok dasar utama dalam proses perkawinan keluarga, khususnya keluarga ini dengan iman dan hikmat. Seperti apa iman dan hikmat nanti akan kita dalami dalam permenungan. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk boleh merayakan Ekaristi Suci ini dan membuat kita semua pantas, saya undang kita duduk dan saya akan menarasikan beberapa pertanyaan penuntun untuk kita sama-sama berefleksi. Saudara, pernahkah Anda menyakiti pasangan Anda? Mempermalukan pasangan Anda di muka umum? Berprasangka buruk dan menuduhnya? Pernahkah Anda bersikap kasar terhadap pasangan Anda? Membodohkan dia sehingga tidak berdaya? Membiarkan dia kecewa dan kesepian? Mengekang pasangan Anda secara tidak wajar? Pernahkah Anda merasa bosan dengan pasangan Anda? Bersikap dingin dan acuh tak acuh padanya? Merasa begitu jengkel karena sikap pasangan Anda yang tidak mengikuti keinginan dan kehendakmu? Apakah Anda masih mencintai pasangan Anda? Apakah Anda masih menaruh harapan padanya untuk suatu hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang? Apakah Anda masih percaya pada pasangan Anda? Berpedoman pada pertanyaan reflektif ini, mari kita sekalian membuka diri
menyiangi diri, menyiangi hati batin kita sedemikian rupa agar perayaan pada sore malam hari ini bukan sekedar jual belah, melainkan suatu proses perjuangan hidup di bawah kuasa kasih Tuhan, sampai pada akhirnya kita boleh mengalami bersama pasangan ini 24 tahun pergulatan mereka menjadi suami istri Tony. Mari kita mohon bantuan Tuhan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan mohon pengampunan atas segala salah dan dosa kita dengan berdiri dan menyanyikan lagu Tuhan Kasihani. Allah yang Maha Setia, Engkau telah memutuskan cinta suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Semoga Pak Sutri, Gabriel Emi Elam,
Theodora Gunung Kukan, yang pada hari ini merayakan kirap pernikahan, dan semua pasutri yang hadir dan tidak hadir dalam perayaan syukur ini semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka seumur hidup. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Santo Yakobus bab 1 ayat 2 sampai 18. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.